Satu perikop, satu hari. Pembacaan kita pada hari ini di dalam Injil Matius pasal yang ke-23 ayat 1 sampai ayat yang ke-36. Mari saya mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, dan berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mesbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mesbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mesbah, ia bersumpah demi mesbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi takhta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu,
tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habil, orang benar itu, sampai kepada Zakaria, anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca di dalam bagian ini, ada begitu banyak kecaman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Nah, satu hal yang menarik di sini di dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, idealnya adalah seorang pemberita Injil harus menghidupi apa yang dia sampaikan. Itu idealnya. Tetapi pada faktanya kita mendapati bahwa pemberita firman itu kadangkala tidak hidup sesuai dengan firman yang ia sampaikan. Nah, bagaimana kalau demikian? Bagaimana kalau pemberita firman tidak hidup sesuai dengan firman yang dia beritakan? Maka dikatakan di dalam bagian ini, Yesus menyampaikan kepada kita, kalau ada seorang pemberita firman, dia mengajarkan kebenaran firman Tuhan, dan kemudian dia tidak hidup sesuai dengan firman yang diajarkan, maka Tuhan Yesus menyampaikan kepada saya dan saudara pada hari ini, dengarkan firman yang disampaikan. Dengarkan itu, karena apa yang disampaikan adalah sesuatu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Selagi yang disampaikan itu adalah satu kebenaran, maka kita harus menerima itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadangkala kita sulit untuk membedakan antara pemberita firman dengan firman itu sendiri. Kadangkala kedua hal ini digabungkan, sehingga ketika melihat kehidupan si pemberita firman itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, membuat kita kadangkala tidak lagi mau membaca firman, tidak lagi mau mendengarkan firman Tuhan, karena melihat para pemberita firman itu tidak hidup sesuai dengan firman itu. Tapi pada saat ini kita diajar oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita melihat seseorang pemberita firman, tetapi dia tidak menghidupi firman yang disampaikan,
Yesus katakan tidak usah ikuti apa yang dilakukan, tidak usah ikuti perilakunya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi ikutilah ajaran yang ia sampaikan. Selagi ajaran yang disampaikan adalah ajaran yang benar, maka ikuti ajaran itu. Kalau ajarannya sudah sesat, ajarannya sudah menyimpang dengan firman Tuhan, maka itu kita tidak perlu lagi ikuti. Tapi selagi ia menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, dengarkan firman itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus bisa membedakan antara pemberita firman dengan firman itu sendiri. Sambil kita terus berjuang, kita belajar firman Tuhan, kita memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, tetapi kita juga terus menjaga hidup kita, agar hidup yang kita ini selaras dengan firman yang kita sampaikan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.